Saya Bibi di rumah, kami dari kelompok A yang terdiri dari Halo, aku Audrey. Halo, aku Jenis. Halo, saya Heski. Halo, saya Lauren. Halo, aku Angel. Dan juga saya Ferdi. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika kehidupan manusia. Pada dasarnya manusia itu tidak mungkin dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pada segi fisiologi, psikologi, maupun sosiologi. Dengan demikian disebabkan adanya kebutuhan untuk bergaul dengan manusia lain, itulah terjadilah dinamika sosial. Apa sih dinamika kehidupan manusia itu? Dinamika merupakan perubahan. Jadi, dinamika manusia dapat kita artikan sebagai perubahan yang dialami oleh manusia sejak manusia itu masih dalam kandungan sampai dilahirkan hingga akhir hayatnya yang selalu bersifat dinamis. Nah, dinamis itu artinya berubah, berkembang atau tidak tetap. Jadi, dinamika kehidupan manusia adalah proses perubahan kehidupan dari suatu kondisi pada kondisi lain yang menghasilkan efek positif ataupun negatif. Oh, begitu ya. Lalu, apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika kependudukan? Dinamika penduduk atau perubahan penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau moralitas, yang ketiga migrasi atau perpindahan. Jadi, jika adanya migrasi, berarti bakalan ada turis-turis dari luar yang datang ke sini dong. Ya, betul. Itu termasuk dalam migrasi penduduk yang bernama imigrasi. Wah, kalau banyak turis yang datang, bisa aku manfaatkan dong. Ah, maksudnya bagaimana? Iya, memanfaatkan. Maksudnya, dengan menjual sebuah barang atau makanan dan minuman yang merupakan ciri khas dari daerahku sendiri untuk menarik minat para turis. Wah, itu adalah sebuah ide yang cemerlang. Tapi aku tidak terlalu mengerti tentang cara memulai bisnis kecil-kecilan. Iya, aku juga. Tenang aja, kita bisa menggunakan sistem break-even point. Apa itu break-even point? Break-even point adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam istilah akuntansi, break-even point disebut dengan titik impas. Oh, seperti balik modal begitu ya? Yap, benar sekali. Karena yang diutamakan adalah modal yang kita keluarkan dapat kembali dengan besar yang sama. Oh, begitu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang perubahan. Kalian tahu nggak sih kalau perubahan tuh bisa terjadi loh dalam gereja? Nah, dalam gereja itu juga mengalami perubahan seperti tata cara ibadah. Nah, tata cara ibadah itu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi esensi yang diajarkan dari ibadah itu sendiri tetap untuk memuliakan Tuhan, dan hal itu menjadi hal yang terutama. Nah, sekarang beralih kepada perubahan yang terjadi di dunia. Di dunia, pemahaman atau ideologi yang dianut negara pasti berbeda dan banyak mengalami perubahan dari zaman dulu kan? Nah, sebenarnya bagaimana sih awal mulanya terbentuknya ideologi itu? Jadi, ideologi pertama kali muncul pada revolusi Prancis yang diperkenalkan oleh seorang filsuf bernama Destutt de Tracy pada abad ke-18. Beberapa sejarawan filsafat menyebut abad ke-19 ini merupakan zaman ideologi loh. Namun, ada batasnya seseorang dapat berbicara tentang ideologi. Hal ini dikarenakan oleh kontroversi dan perdebatan yang dihadirkan oleh ideologi itu sendiri. Tetapi, pada abad ke-19, akhirnya ideologi itu semakin populer dan mendunia. Oh, jadi begitu ya. Jadi banyak perubahan ya dari dulu sampai sekarang. Tunggu dulu teman-teman, belum selesai. Kita adalah makhluk sosial, maka kita harus bergaul dengan orang lain. Akibat dari kita berinteraksi dengan orang lain, maka banyak hal yang akan kita hadapi. Inilah yang dinamakan dinamika sosial. Pasti saat kita berkumpul di sekolah,
Ada saja hal-hal yang terjadi. Bisa saja kita bersahabat dengan seseorang, saling berkompetisi mendapatkan nilai bagus, membentuk kelompok atau yang lebih dikenal dengan geng, bahkan bertengkar dengan teman kita atau membuat guru marah. Persis sekali dengan film ataupun sinetron yang kita lihat. Kejadian seperti ini bisa kita lihat juga saat kita baca buku novel. Nah, kalau kita kaitkan dengan sastra, maka cerita yang kita lihat maupun kita baca adalah refleksi kehidupan sehari-hari. Rasanya kita seolah-olah bercermin, dan dengan itulah kita harus introspeksi diri. Ketika kita membahas dunia manusia, maka banyak sekali pertanyaan yang timbul. Oleh karenanya, kita butuh media untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sesederhana mungkin dan membuat orang paham. Salah satunya lewat kisah-kisah yang kita dengar. Banyak sekali hal yang terjadi di dunia kita. Masalah yang sangat kompleks seakan-akan biasa kita hadapi. Akan tetapi coba pikir, bagaimana jika di dunia ini tidak ada masalah? Kita hidup dengan damai dan tenang. Misal, kita memiliki suatu masalah dan kita berkonsultasi dengan beberapa pakar. Karena tidak ada kebenaran yang baku dalam dunia ini, kita harus belajar menghargai pilihan seseorang atas apapun yang terjadi dalam hidup. Oleh adanya ketidakbakuan tadi, kita belajar bertoleransi. Hal yang harus kita tanamkan kepada diri kita adalah bagaimana kita memilih dan memegang prinsip hidup. Upayakan prinsip hidup kita berada di jalan yang benar dan menuntun kita pada kesuksesan yang sejati. Fokus untuk memperbaiki diri dan menggapai tujuan hidup kita adalah sebuah kesuksesan yang besar. Terima kasih.